Selamat pagi pemirsa. Sejak direvisi 5 tahun lalu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ibarat embrio penyakit yang membawa syarat masalah, bahkan membuat independensi KPK ibarat mati suri. Karena ada belasan pasal baru yang dinilai membuat warna KPK menjadi abu-abu dan bertentangan dengan keputusan hukum lainnya. Sehingga selama 5 tahun penerapan undang-undang itu, KPK menjadi melempem dalam menangani kasus korupsi. Wacana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terus digaungkan, namun ibarat mengurai benang kusut, proses revisi bisa sangat panjang dan berliku, kecuali kita ingin menghasilkan revisi yang sama bermasalahnya, mungkin pembahasannya bisa kilat. Oleh karena itu, selain mendorong revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, mengawal jalannya seleksi calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK, periode 2024-2029 menjadi tugas kita untuk memastikan perang melawan korupsi tidak akan berhenti. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 11 Juni 2024 dengan tema menjadikan KPK siuman kembali bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bu Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Sudah siap memilih KPK? Ya, paling tidak kita dari dulu juga udah siuman. Sudah siuman? Tidak pernah pingsan ya? Tidak pernah pingsan. Jadi rupanya KPK selama ini pingsan. Pingsan karena terlalu banyak koruptor sehingga kewalahan, kelelahan, atau memang karena dayanya yang kurang? Bukan, karena banyak intervensi aja mungkin. Mungkin ya. Mungkin ya. Kita akan bahas itu nanti Bang Elman, tapi kita lihat dulu pemirsa beberapa berita sebelum kita bahas editorial yang diperhatikan pagi ini di Media Indonesia. Di halaman muka harian Anda bisa lihat ini headline Media Indonesia. Kaum muda kecewa dengan PBNU. Dikatakan di berita ini anak muda NU kecewa dengan sikap PBNU yang lebih mengedepankan benefit ekonomi dalam menanggapi pemberian izin tambang. Wah, ini kaum mudanya kecewa, bagaimana Bang Elman? Ya, ini saya pikir kekecewaan kaum muda ini serius ini. Jadi para senior NU ini, menurut saya sih harus waspada juga nih. Karena kalau anak muda, calon-calon penerus mereka kecewa dan ada hal yang dianggapnya tidak bagus, terutama soal izin tambang ini, nah ini menurut saya harus diwaspadai nih. Jadi perlu dikaji ulang. Jadi kalau udah mungkin sempat berpikir menerima, mungkin menurut saya sih kekecewaan dari para Nahdlin yang muda ini harus didengar ini. Jadi jangan dianggap sepele ini. Jadi ini bisa semacam apa ya, kalau sudah anak muda kecewa, ini suatu hal yang sangat serius. Kalau kemudian tidak ditanggapi, tidak diajak bicara, tidak bertukar pikiran dengan mereka ya? Ya, kenapa? Mereka lah yang akan meneruskan para Nahdlin yang sudah senior ini kan. Para PBNU ini ya, pengurus PBNU. Jadi menurut saya sih, kalau sempat, ini kan para pemikir ini kan, para alumni UGM. Betul. Jadi bukan kaum muda sembarangan, ini kaum muda terdidik nih, terpelajar. Jadi pasti mereka sudah punya kajian, apa keburukan, apa kebaikan kalau PBNU, Ormas Keagamaan ini mengelola tambang. Ini kan memang aneh sebenarnya. Memang sebetulnya kita juga ingatkan juga, ada baiknya memang Ormas Keagamaan tidak usah ikut-ikutan lah mengelola pertambangan ini. Biarlah ini dikelola memang para pebisnis apa yang memang mereka memang ahli untuk itu. Betul. Apalagi juga ada semacam stigma ya Bang, bahwa bisnis itu kadang-kadang harus kotor dan bisnis tambang juga sering dikatakan kotor. Sementara pemuka agama kan membuat atau mengajak kita untuk lebih bersih. Itu bagaimana bisa bercampur? Dan mereka sebetulnya kan
penjaga utama kan. Iya. Ya karena mereka juga sering Betul. meneriakan moratorium. Betul. Jangan merusak lingkungan. Iya. Kan begitu kan. Sekarang ikut main. Sekarang ikut main. Nah ini itu harus membelah diri tuh. jadi kita hormatlah kepada Iya. kaum muda Nadlin. Nadlin ini. Baik, kita harap tentunya ada komunikasi nanti dan kita ikuti lebih jauh seperti apa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda. Hari ulang tahun Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, IKN, dan Jakarta dinilai boros. Tadinya saya kira, Bang Elman, setelah baca berita ini, bahwa seperti biasa kan pidato Presiden pengantar nota keuangan 16 Agustus biasanya di depan DPR. Oh, itu akan di Jakarta, tadinya saya pikir begitu. Nah, 17-nya tadinya saya kira akan sepenuhnya di IKN. Ternyata tidak, Bang. Ya ini kan sebetulnya kan menjadi pertanyaan besar juga kepada masyarakat. Ya kan? Karena kalau dalam berita ini disebutkan nanti ada dua acara kan. Dua upacara sekaligus. Dua acara sekaligus. Satu di EKN dipimpin oleh Presiden Jokowi. Satu di Jakarta dipimpin oleh Wakil Presiden. Ya kan? Oke. Nah, artinya gini, kenapa nggak sekaligus saja dipusatkan aja di EKN? Dipusatkan semua di situ. Dengan apa adanya gitu ya. Iya, sesuai dengan daya tampung ya. Sesuai dengan daya tampung. Iya, Jadi kondisi terakhir IKN. Berapa kekuatan IKN itu kan gitu kan. Kalau begini kan orang langsung bisa menyimpulkan ya. Dan menduga-duga, oh berarti IKN itu memang masih mentah gitu kan. Memang belum siap. Belum siap gitu kan. Jadi upacara aja nggak bisa tertampung kan gitu. Iya, kan. iya. Jadi dan ini kan pemborosan. Oh iya. Ya ini kan jangan lupa, Leo, pemborosan kan. Tadinya di satu tempat saja di Istana Negara, kali ini harus 2 ya? Harus 2. Nah, Pas pampresnya bagi 2. bagi 2. Dan kita nggak tahu nanti siaran langsung dari mana nih. Oh iya. Kita sebagai media, televisi, koran jadi bingung juga, Bang. Bingung juga. Apakah Meliput yang mana? Siaran langsung dari IKN atau siaran langsung dari Istana Negara kan gitu. Atau nanti di layarnya split, Bang. Split nih, yang satu IKN, satu di Jakarta. Jadi, pada menit yang sama, di sana pidato, Iya. di sini pidato. Ah iya, itu susah ya. Gimana itu? Mengheningkan ciptanya nanti. Salah mengirim kita. Nah, jadi kita penonton yang mana nih kan? Gitu. Jadi, Oke. jadi kalau menurut saya sih, Iya. ya sudahlah. Kita nggak usah mengada-ada yang nggak bisa gitu ya. Kalau memang nggak siap di IKN, ya di Jakarta aja, kenapa sih? Kalau memang mau di IKN, ya Atau di disesuaikan IKN saja. disesuaikan aja. Full saja di situ. Full saja di situ. Iya Ah, sih. ini apa? Baik, kita harap Tapi kita nggak tahu lah. ya, ya kan kita boleh, Bang, sebagai rakyat bersuara, Bang, Iya. menyatakan aspirasi, boleh ya? Boleh dong. Masih boleh kan? Masih boleh. Oke, kita harapkan nanti ada kejelasan lebih jauh terkait dengan peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia ini. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 kolom politik dan hukum, pemirsa. Ini terkait dengan pemeriksaan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi katanya, Bang. Ponsel disita, Hasto wajib kooperatif. Ya kan sudah disita ya, berarti kooperatif. Maksud berita ini apa nih, Bang Eman? Ya mungkin nggak tahu ya. Tapi kan itu kan sebetulnya kan protapnya kan begitu. Iya. Mau saksi, mau tersangka, mau Iya. apapun, memang kalau penyidik menganggap penting menyita ponsel, sita. Kan pasti ada tujuan utama kan. Iya. Ketika penyidik menyita kan berarti ada hal yang mereka duga ada di dalam ponsel itu kan. Yang mereka harus ketahui. Mereka yang harus ketahui. Oke. Tapi memang jadi pertanyaannya, kenapa baru sekarang gitu loh ya? Setelah peristiwa Ini 4 tahun lebih nih. sekitar 4 tahun yang 4 lalu tahun ya. yang lalu nih. Jadi ini yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat ya. Iya. Artinya ada kasus yang dulu besar, ini kan soal Harun Masiku kan. Buron. Buron gitu kan. Pertanyaannya, apakah seorang Harun Masiku sampai 4 tahun juga belum tertangkap? Apa sebetulnya dibalik daripada peristiwa ini? Kenapa sampai hari ini belum? Dan sekarang baru setelah ini kan, ini kan ada orang juga menduga-duga ini politik lagi nih. Atau jangan-jangan sekarang KPK sudah menemukan bukti kuat, Bang, supaya nanti tidak lama lagi nih, jangan-jangan pagi ini kita bicara, nanti sore Harun Masiku sudah ditangkap oleh KPK, Bang, gara-gara proses terakhir. Kalau
Kalau itu Hmm. dua kemungkinan kan, dua pendapat orang, memang lemah prosesnya, atau memang sekarang memang ya kemampuannya baru sekarang muncul, gitu. Tetapi kan pertanyaannya, Leo, kan, mengapa baru sekarang? Jadi orang akan mengkait-kaitkan dengan bisa juga, karena dalam konstelasi politik terakhir sudah berubah. Kalau dulu ada dalam rumpun kekuasaan, mungkin sekarang kan ada dan tiada. Kan, gitu. Kalau kata anak muda begini Bang, ada istilahnya, dulu tuh akamsi, anak kampung sini. Sekarang sudah bukan anak kampung sini, anak kampung sana. Jadi inilah sebetulnya cara-cara ini yang nggak boleh dipelihara. Jadi ke depan setiap kasus segera tuntaskan, jangan sampai nunggu 4 tahun. Baik, kita bicarakan soal KPK ini karena kita juga langsung ke editorial, kemudian pemirsa dan Bang Elman, pada pagi ini editorial mengatakan menjadikan KPK siuman kembali. Ini sederhana saja Bang, seberapa pingsan KPK kalau memang judulnya seperti ini, lalu apakah pingsannya itu benar-benar bisa disadarkan dibuat siuman lagi Bang Elman? Ya, kalau kita mengacu kepada sebelum undang-undang KPK yang baru, memang banyak pihak, banyak pengamat, banyak ahli hukum juga mengatakan posisi KPK sekarang ini betul-betul terpuruk. Lemah sekali. Dibandingkan pada saat undang-undang yang lama? Betul. Jadi kan, dan ini lemah pada saat di penghujung Presiden Jokowi kan itu. Yeah. Ini kan sebetulnya kan ya prestasi yang nggak bagus kan gitu. Nah, tadi kan kita sebutkan judulnya kan siuman kembali kan gitu. Iya. Jadi ini memang ini yang menggambarkan betapa KPK itu sekarang ini nggak berdaya. Ya. Pertanyaannya kan gitu kan, apakah KPK itu masih diperlukan nggak? Ini harus kita tanya pagi ini kepada rakyat. Dan kita tanya juga kepada pemerintah. Dalam hal ini Presiden. Kalau ditanya kepada rakyat masih butuh KPK nggak? Butuh katanya. Saya rakyat butuh Bang. Kenapa? Memang korupsi ini kan makin berjalan di mana-mana. Di mana-mana. Dan diperlukan KPK kata mereka kan. Lalu kita tanya pemerintah, hai pemerintah, KPK diperlukan nggak? Saya belum dapat jawaban itu. Apakah masih diperlukan atau tidak? Kan? Nah, kalau memang diperlukan seperti masyarakat tadi, maka memang satu-satunya jalan adalah inilah kesempatan. Pansel ini harus mampu menyiapkan orang pimpinan KPK untuk mampu menjawab, untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK ini. Apa caranya? Ya, pilihlah orang-orang yang punya integritas. Orang yang mampu memang menangkap, menjurumuskan para koruptor itu ke penjara. Itu penting. Baik, pertanyaannya adalah apakah proses yang sama dengan ada pansel, nanti ada fit and proper test di DPR, orang-orangnya juga masih banyak yang sama, bisa menghasilkan hasil yang berbeda dengan yang sudah dihasilkan sekarang. Kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 11 Juni 2024, menjadikan KPK siuman kembali. Menjadikan KPK siuman kembali. Sejak direvisi 5 tahun lalu, undang-undang yang memberikan nyawa independensi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi seolah mati suri. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu ibarat embrio penyakit yang membawa syarat masalah. Ada belasan pasal baru yang justru menurunkan independensi KPK, bertentangan dengan keputusan hukum lainnya dan menjadikan warna KPK abu-abu.
Selama 5 tahun perjalanan undang-undang itu, institusi KPK menjadi melempem dalam menangani kasus korupsi. Contoh teranyar, akhir bulan lalu misalnya, untuk ketiga kalinya Hakim Agung nonaktif Ghazalba Saleh lolos dari jerat dakwaan jaksa penuntut KPK. Ghazalba Saleh didakwa telah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait dengan penanganan perkara di MA sebesar 62,8 miliar rupiah. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat menilai jaksa KPK tidak memiliki kewenangan menuntut Ghazalba Saleh karena tidak mendapatkan delegasi untuk menuntut Ghazalba dari Jaksa Agung Republik Indonesia. Adanya pendelegasian atau koordinasi itu juga buah aturan hasil revisi undang-undang yang termaktub pada pasal 12A Undang-Undang 19/2019 yang menyebutkan jaksa KPK harus melakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Celakanya, pasal itu tidak menyebutkan jelas ketentuan perundang-undangan yang mana, sehingga kewenangan jaksa KPK sangat rentan dengan segala perubahan hukum di Indonesia, termasuk yang lahir setelahnya. Lahirnya Undang-Undang 11/2021, Undang-Undang Kejaksaan yang menggunakan prinsip Single Prosecution System, misalnya mencerminkan kewenangan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia. Akibatnya, jaksa KPK harus mendapat delegasi dari kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Tanpa itu, Hakim Agung Ghazalba pun bisa lolos berkali-kali. Maka, wacana revisi Undang-Undang 19/2019 tetap perlu digaungkan. Meski begitu, kita harus paham jika jalan revisi ibarat mengurai benang kusut. Prosesnya bisa amat panjang dan berliku, kecuali kita hanya ingin menghasilkan revisi undang-undang yang sama bermasalahnya seperti Undang-Undang 19/2019 yang pembahasan hingga pengesahannya hanya butuh 12 hari. Oleh karena itu, semata-mata fokus mendorong revisi Undang-Undang 19/2019 akan menguras energi. Tugas memastikan bahwa perang melawan korupsi tidak akan berhenti juga tidak kalah membutuhkan energi. Salah satu tugas di depan mata ialah mengawal jalannya seleksi calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Ketika KPK secara institusional dibonsai oleh seperangkat pasal undang-undang, maka harapan satu-satunya yang membuat wajah KPK disegani kembali ialah melalui para pimpinan dan dewan pengawasnya. Dan hal itu bisa terwujud jika panitia seleksi Capim dan Cadewas KPK memilih para pendekar anti korupsi yang berkadar 24 karat. Pada proses pembenahan di hulu itulah diharapkan bisa mengalir energi berlimpah hingga ke hilir agar aksi pemberantasan korupsi bertaring kembali. Penjaringan orang-orang yang akan memimpin perang melawan korupsi 5 tahun mendatang mesti dipastikan mampu menyodorkan orang-orang yang punya militansi dan integritas bergaransi, bernyali tinggi, berkemampuan mumpuni, serta sanggup tidak tergoda seinci pun untuk bisa diatur-atur dan diintervensi. Pansel KPK mesti menapis secara teliti rekam jejak mereka yang mendaftar. Jangan ragu untuk mencoret nama-nama yang terindikasi bermental pemburu rente dan kekuasaan. Pilihlah para Capim dan Cadewas yang sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Jika Pansel mampu menghasilkan calon-calon pimpinan KPK dengan tipe seperti itu, siapapun yang akan dipilih oleh DPR tidak akan menjadi soal lagi. Negeri ini teramat lama hidup dalam kubangan korupsi, sembari berikhtiar untuk mendapatkan kembali watak KPK yang penuh independensi, memulai memilih para calon pimpinan yang dikdaya, merupakan langkah awal dan penting untuk mengangkat bangsa ini dari kubangan kelam seperti itu. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur Rohman, selamat pagi. Mas Zainur, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bang Leonard. Ya, Mas Zainur, kalau kita lihat KPK saat ini, banyak orang mengatakan ini adalah buah dari sekian banyak penyebab. Satu, undang-undang KPK yang sekarang dipakai melemahkan KPK, katanya begitu. Yang kedua, KPK ada di rumpun eksekutif, tidak lagi independen. Lalu yang ketiga, kita melihat kelihatannya bangsa Indonesia, mungkin termasuk pemerintah, juga tidak sungguh-sungguh untuk melawan korupsi. Kalau Anda lihat, apakah KPK bisa dibuat sadar lagi, siuman lagi, kalau yang hal-hal yang tadi saya sebutkan itu tidak berubah, Mas Zainur? Ya Bang Leonard, kalau dilihat dari konstelasi elit, sejauh ini sih elit-elit Indonesia, elit-elit negara kita, belum ada tanda-tanda menginginkan KPK itu siuman dari pingsannya gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Dua hal. Yang pertama kan kita tahu undang-undang yang menjadi dasar bagi KPK bekerja, Undang-Undang 19 2019 sebagai perubahan Undang-Undang 30 2002, itu sampai sekarang belum direvisi. Sampai sekarang masih pada posisi yang sangat membelenggu kaki KPK. Contoh terbaru ketika kemarin putusan Ghazal Saleh di putusan selanya itu memberi semacam sinyal bahwa institusi pengadilan meminta kepada KPK untuk meminta pelimpahan kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung kepada Jaksa Penuntut Umum KPK. Nah, itu kan hasil dari revisi Undang-Undang KPK, karena memang ada satu pasal yang menggantung di dalam Undang-Undang KPK itu di pasal 12 agar KPK itu melakukan koordinasi dengan institusi terkait. Nah, koordinasinya itu memang tidak dibuat jelas karena memang waktu itu ditolak oleh masyarakat sipil, tetapi memang gitu ya, penggantungan itu membuka celah penundukan KPK dari semua sisi, termasuk di hilirnya, di ujungnya dalam satu proses penegakan hukum dimulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan di dalam muka sidang, itu KPK bisa dikendalikan oleh seorang jaksa agung. Ini sangat berbahaya gitu ya, sehingga dari Undang-Undang 19 2019 kita melihat bahwa elit-elit politik kita itu menginginkan KPK itu memang tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada kekuasaan. Yang kedua, kalau kita lihat dari tindakan elit kita, khususnya presiden gitu ya, ketika memilih komposisi panitia seleksi KPK, kan sekarang ada proses seleksi pimpinan KPK untuk periode 2024-2029 ya. Periode ini ya akan diseleksi oleh pansel yang menurut saya didominasi oleh unsur pemerintah. Kenapa saya katakan demikian? Karena 5 orang dari 9 orang pansel itu memang adalah orang pemerintah gitu ya. Sehingga tentu dengan konfigurasi pansel yang seperti itu mencerminkan kepentingan pemerintah akan lebih dominan yang nanti akan tercermin dari calon pimpinan KPK yang akan terpilih. Nah, kalau melihat dua indikasi itu ya, saya melihat sejauh ini memang elit politik kita itu tidak menginginkan KPK siuman. Tetapi tadi dikatakan bahwa rakyat itu sebenarnya ingin pemberantasan korupsi itu keras dilakukan oleh lembaga negara yang independen. Rakyat ingin KPK-nya itu baik. Tetapi sejauh ini memang gitu ya, antara keinginan rakyat dengan keinginan elit itu tidak sejalan. Dan rakyat sejauh ini juga tidak punya tekanan kepada elit, Bang Leonard. Baik, Mas Zainur, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau kita melihat proses seleksi sekarang, itu kan relatif tidak ada perubahan dengan proses seleksi terdahulu yang menghasilkan Firly Bahuri dan kawan-kawan. Lalu apa yang membuat kita bisa berharap hasilnya akan berbeda dengan hasil yang sekarang sedang memimpin KPK, Mas Zainur? Saya tidak punya banyak harapan, terus terang. Saya tidak ingin menyebarkan pesimisme kepada rakyat Indonesia, tidak. Tetapi jangan terlalu tinggi berharap kepada pansel yang didominasi oleh kepentingan pemerintah seperti ini. Tetapi kita dapat menekan, Bang Leonard. Pansel ini kan habitatnya berasal dari banyak akademisi, dari banyak pejabat birokrat pemerintah. Kita bisa tekan mereka. Jangan main-main dengan masa depan bangsa dan rakyat Indonesia.
Kalau mereka salah pilih lagi, maka korupsi akan semakin tumbuh subur dan mereka menanggung dosa. Beban korupsi Indonesia yang semakin menggila. Oleh karena itu Bang Leonard, kita tekan pansel dari sekarang. Jangan sekali-kali pilih calon-calon pimpinan KPK yang bermasalah. Secara pidana, secara etik, maupun mereka-mereka yang tidak independen bebas dari kepentingan politik, Bang Leonard. Kita tekan bersama-sama termasuk oleh pers, Bang Leonard. Ya, ini bagian dari mendorong supaya seleksinya benar-benar berjalan dengan baik. Terima kasih Mas Zainur Roman, peneliti Pukat UGM sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Zainur. Selamat pagi. Bang Elman, pertanyaannya, kalau semua proses yang terjadi sekarang menyeleksi Capim KPK itu sama saja, tidak ada yang berubah, semuanya ada panselnya, orangnya ganti sih, tapi kan prosesnya sama. Nanti Fit and Properties DPR juga sama. Apa yang membuat kita bisa berharap hasilnya beda dengan yang sekarang sedang memimpin KPK? Ya, tadinya sebetulnya kan kalau memang pemerintah ada niat ya untuk membuat KPK lebih bagus, lebih berdaya gitu kan. Ya. Itu mestinya harus tercermin dari posisi panselnya kan. Komposisinya anggotanya. Kan? Anggotanya. Mestinya kalau pemerintah mau, ya kenapa nggak berani pemerintah dari unsur masyarakat 6, dari pemerintah 3 gitu kan. Berani memberikan kepercayaan Betul. kepada rakyat. Jadi maksud saya kan gini, mestinya pansel ini jangan juga diikat gitu ya. Jangan diborgol juga mereka ini kan gitu. Oleh pemerintah maksudnya? Pemerintah kan. Jadi kalau memang ada niat untuk memberdayakan KPK ini kembali, sambil nanti setelah lahir, setelah terbentuk susunan pimpinan KPK yang baru, serta merta juga ada revisi undang-undang KPK, maka sebetulnya kan dari awal udahlah pemerintah udah serahkan sepenuhnya kepada unsur masyarakat. Pilihlah orang yang betul-betul mumpuni, bersih, berintegritas, dan mampu memberdayakan KPK. Kan itu kan sebetulnya kan. Karena sekarang kan topik utama kan adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Ini kan topik utamanya kan situ. Nah, kalau itu disepakati, maka pemerintah juga nggak boleh setengah-setengah hati gitu ya. Udah serahkan kepada pansel, pilihlah orang yang terbaik. Dan nanti kalau mereka memilih 10 orang, saran kita ke 10 orang ini betul-betul satu kelas. Maksudnya? Semua 24 karat. Oh, levelnya. Kualifikasinya. Sehingga ketika itu nanti dikirim ke DPR, Fit and Proper Test, siapapun yang akan terpilih yang menjadi 5 kan, semua oke gitu. Jadi jangan sampai juga dari awal sudah disetting, ini akan menjadi ketua, ini menjadi anggota, nah nanti ada 10, pura-pura 10, tapi nanti akan terpilih ini. Katanya begitu ya? Nah, kita kan tidak tahu. Dan kita juga ingatkan, mereka yang ingin menjadi pimpinan KPK itu, memang mereka ini betul-betul sudah selesai dengan dirinya. Dia juga jangan berusaha memang kasak kusuk, mencari sponsor, lobby sana, lobby sini. Akhirnya untuk apa lagi dia kan gitu kan. Jadi pertama yang kita harapkan adalah mereka yang akan duduk nanti pimpinan KPK itu, pertama dia sudah selesai dengan dirinya. Tidak lagi cari karir, tidak lagi cari nama, tidak lagi cari uang. Dia tidak cari makan, dan dia tidak cari muka gitu kan. Dan dia tidak ingin KPK ini menjadi batu loncatan untuk promosi selanjutnya. Karir berikutnya. Ingin menjadi presiden, wakil presiden, ingin jadi menteri dan sebagainya. Pokoknya dia bilang, selesai nanti di KPK, setelah selesai, saya tidak lagi ingin menjadi apa-apa. Jadi tuntas dia lakukan selama 5 tahun untuk memberantas korupsi. Itulah sebetulnya harapan kita. Kalau tidak, Leo, omong kosong. Dengan komposisi yang sekarang sudah ada kan, mayoritas adalah orang dekat atau orang pemerintahan. Apakah harapan yang Bang Elman barusan katakan bisa terwujud? Kita harus jeda dahulu, Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk mendengarkan juga pendapat pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Bang Herman. Selamat pagi, Pak Bion. Selamat ya, pagi. Silakan Pak, singkat padat saja Pak, silakan. Oke, baik. Ya. Jadi begini, Bang Leo, Bang Herman Saragi. Amandemen Undang-Undang KPK ini menjadi menarik ketika KPK pernah diamandemen undang-undang menjadi stempel plat merah bagi KPK. Ini cara-cara berjuis kapitalis yang sengaja mematikan KPK dalam rangka penegakan law enforcement. Itu satu. Lalu yang kedua, proses amandemen ini DPR tidak usah lagi bermain politik walaupun lembaga itu lembaga politik. Kajian secara akademis maupun sistematis harus betul-betul berpihak kepada hukum, bukan berpihak kepada siapa yang menjadi bos mereka. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tadi Bang Herman Saragi menarik dan Borleo ketika panitia ke depan KPK menseleksi anggota PK baru. Ini pengalaman saya, Bang Herman, Bung Leo. Saya pernah diseleksi oleh DPR pada zaman Pak Ruki ini saya nyalon. Nah, ketika itu saingan saya karena saya tidak punya uang kali Mbak Leo ya, Bang Herman Saragi untuk menyuap ke DPR sehingga saya tidak lulus. Nah, ke depan kita ingin bagaimana DPR ini betul-betul mencari anggota KPK ini yang betul-betul mati taruhannya untuk pemberantasan korupsi. Itu satu. Dan berani keluar kalau dia KKN. Kalau dia korupsi di lembaga itu, dia keluar. Dia sudah mengkhianati sumpah jabatannya sebagai anggota KPK. Baik. Nah, terakhir Bang Herman, Bung Leo, mari kita kaji kembali, mari kita kawal kembali teman-teman anggota DPR ini, karena di sini ini juga lembaga korupsi. DPR ini lembaga korupsi sehingga mereka belum berani melakukan upaya amandemen perampasan harta kekayaan. Ini yang membuat persoalan negara kita ini. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak Tasrik, silakan Pak pendapat Anda Pak. Iya, bagaimana mengembalikan marwah KPK itu akan sangat ditentukan oleh 3 faktor, Bang Elman. Yang pertama, proses seleksi, kemudian yang kedua fit and proper test di DPR, dan yang ketiga mau tidak mau harus dikembalikan lagi atau direvisi kembali Undang-Undang KPK kepada Undang-Undang KPK tahun 2003. Karena kalau kita melihat yang seleksi sekarang, itu dari 9 panitia seleksi itu sudah 5 orang pemerintah. Jadi kita agak sedikit pesimis ya. Tetapi kemudian kita sangat berharap bahwa fit and proper test yang ada di DPR nanti ini benar-benar mengangkat orang itu yang sudah selesai dengan hidupnya, kualitasnya, independensinya, dan setengah dewa. Dia harus berani. Karena kita lihat bahwa ada anak seorang presiden yang dilaporkan sampai sekarang tidak pernah diperiksa tuh. Kemudian ada warga negara yang tidak salah
tetapi ketika mau calon presiden dicari-cari kesalahan, sampai sekarang juga tidak terbukti kesalahannya. Dan yang paling terakhir adalah dijadikan bancaan politik. Mas Hasto sekarang diperiksa, kenapa nggak kemarin-kemarin? Saya sependapat dengan Bang Elman. Karena sekarang sudah tidak satu perahu lagi, akhirnya diperiksa lagi. Nah ini, jadi mengembalikan kembali marwah KPK itu harus benar-benar dengan 3 faktor tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik masih ada pemirsa Metro TV, kali ini dari Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Elman Suragi. Salam sehat selalu. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Silakan Pak pendapat Anda Pak. Jadi tema yang dibedah oleh editorial Metro TV pagi hari ini saya tersipu-sipu saya, ya. Kenapa Menjadikan KPK siuman kembali. Jadi ini seolah saya berpikiran baru kalau siuman ini berarti sebelum siuman kan di ICU itu, ya, di ruangan intensif. Tapi saya kalau siapa memang ada 1 tahun lebih kita KPK ini di ruangan ICU, ya. Karena begini. KPK itu kalau saya ibaratkan 2024 itu sangat goblok. Kenapa? Ya? Pecah telur, ketua KPK jadi tersangka. Tak ada rimbanya sekarang, tak tentu rimbanya sekarang. Sudah itu korupsi, ada lagi suap di penjara KPK sampai 60 berapa orang dipecat, ya. Ada di 12 orang proses hukum. Ini sekarang muncul lagi nih, ya. Ada lagi nih upaya-upaya yang dipertontonkan seolah kita ini bodoh, ya. Nampak tuh kasar betul, bukan drama Korea. Kalau drama Korea itu ada apanya, ada historinya. Ini enggak, ini kampungan betul. Jadi begini, harapan kita, dia kuncinya di pansel. Ya kita kan 5 orang nih, 10 nanti diambil 5 pansel nih. Tapi nanti kita tentuannya itu di DPR, DPR mudah-mudahan. Di DPR RI ini. Nanti jangan ada tarik-tarik ulur di situ. Tidak boleh lagi. Nah, ini kita mau masuk ke 2025 ini, ya kan segar-segar tuh ketua DPR RI-nya. Ya mudah-mudahan yang DPR RI lamanya, yang barunya yang apa? Kalau yang ini tidak bisa disyaratkan. Terima kasih Pak John Veto. Ya, KPK. Baik, di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Menarik pendapat para pemirsa Bang Elman, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tadi para pemirsa mengatakan fit and proper test DPR, lalu panselnya harus bekerja sungguh-sungguh. Bisa tidak kita berharap kali ini hasilnya akan berbeda, Bang? Ya, sebetulnya sih sederhana kok. Intinya kita harus tanya lagi pada pemerintah sama DPR. Kalau pemerintah dan DPR memang sepakat, seia sekata, mau membuat KPK ini berfungsi seperti yang dulu, seperti KPK-nya Hong Kong, ya kan? Bisa. Jadi sebetulnya kita nggak usah panjang lebar ngomong kok. Juga tidak usah ngomong-ngomong kepada pansel. Pansel itu kan cerminan daripada pemerintah kan. Jadi kalau pemerintah memang kalau presiden ini mau, DPR mau, maka pasti bisa. Nah pertanyaan mau nggak kan gitu kan. Jadi untuk membuat KPK ini siuman, memang inti pokoknya presiden dan DPR. Kalau presiden dan DPR mau KPK ini tidak amburadul, tidak seperti yang sekarang, tidak pimpinannya menjadi tersangka, ya perintahkanlah itu pansel, pilihlah orang-orang yang tepat. Tapi kalau memang niatnya setengah-setengah, saya pikir juga nanti pimpinan KPK yang datang juga jilid 2 kembali tuh. Karena di pemilihan yang terakhir kan konon katanya Bang, itu kental sekali kepentingan dari yang menyeleksinya Bang. Nah makanya saya bilang kan, kalau itu intinya niat presiden sama DPR. Kan ini kan pansel ini kan akan menerjemahkan pada
Karena begitu dia 54, kan itu kan terjemahan daripada kemauan pemerintah kan gitu Iya, kan. 5 yang pemerintah ya. Nah, jadi gitu. Iya. Nah, kecuali kalau tadinya misalnya 54 unsur masyarakatnya atau 63 itu baru kita Lebih signifikan tuh ya. signifikan ini. Tapi kalau 54 ya dari pemerintah, ya kita baru mau berharap apa. Tidak Jadi bisa. paling-paling kita omon-omon aja ini. Jadi sekali Oke. lagi tadi kan Pak Jainur juga pernah bilang kan, Iya. belum tampak sebetulnya niat untuk membuat KPK itu siuman. Yang tidak tampak itu dari mana? Ya dari penyelenggara negara kan gitu. Iya. Karena nanti kan KPK ini kan sorotan utamanya adalah untuk menyorot penyelenggara negara kan. Yang kerut daripada korupsi ini siapa? Penyelenggara negara. Di semua bagian. Semua bagian. Jadi sebetulnya bukan penyuapnya, tapi penyelenggara negara inilah yang memang mentalnya sudah mental korup. Iya. Lalu diberikan angin kepada penyuap kan. Iya. Jadi itu sebetulnya. Kalau penyelenggara negara ini betul-betul bersih, jujur, mau disuap apapun dia nggak mau kan. Tidak mempan. Jadi memang sasaran utama daripada KPK ini kan penyelenggara negara. Iya. Sepanjang penegak hukum yang lain belum tangguh, memang KPK ini tetap kita perlukan. Jadi Iya. harapan kita Presiden dan DPR tolonglah bangkitkan kembali KPK yang tangguh. Baik. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini, Bang Elman dan pemirsa juga menyumbangkan pemikiran supaya kemudian KPK tidak pernah pingsan atau tadi kata Pak John tidak di ICU Di lagi. ICU. Dan sekarang masih di ICU ini. Masih di ICU ya? Masih di ICU. Bisa kritis juga ya? Bisa kritis nih. Baik. Kita harapkan apa yang kita bicarakan berguna juga. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, ketika KPK secara institusional dibonsai oleh seperangkat pasal undang-undang, maka harapan satu-satunya untuk membuat wajah KPK disegani kembali adalah lewat para pemimpin dan Dewan Pengawas. Itu hanya bisa terwujud kalau panitia seleksi Capim dan Dewas KPK memilih para pendekar anti korupsi yang berkadar 24 karat, bukan mereka yang bermental pemburu rente dan kekuasaan. Kalau pansel mampu menghasilkan calon pimpinan KPK yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka siapapun yang akan dipilih DPR tidak akan jadi soal. Memilih para calon pimpinan yang mampu merupakan langkah awal penting untuk mengangkat bangsa ini dari kubangan kelam korupsi. Saya Lunat Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.